Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Bagus Kurniawan. Saya lahir di Batang tanggal 11 Mei 1992. Riwayat pendidikan saya diawali dari jenjang aliyah. Saya studi atau belajar di pesantren modern Darussalam Gontor. Lulus tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi pada tahun 2013, kemudian saya melanjutkan pengabdian di Pondok Gontor 11 atau cabang 11 pada saat itu, yang sekarang sudah berubah menjadi cabang 9, tepatnya di daerah Sulit Air, Solok, Padang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan pengabdian selama 1 tahun di Padang, kemudian saya melanjutkan studi di S1 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillah saya mendapatkan IPK sangat memuaskan, yaitu 3,35. Kemudian setelah selesai dari studi S1, saya melanjutkan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sana saya mendapatkan IPK sangat memuaskan juga dengan nilai 3,54. Riwayat organisasi yang pernah saya ikuti selama di perkuliahan, khususnya di S1, saya sebagai Ketua Umum UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selain itu saya juga aktif di BEM sebagai anggota pengkaderan, aktif juga di Panduan Hizbul Waton Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama studi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, saya mendapatkan banyak pengalaman di organisasi dan alhamdulillah aktif di beberapa organisasi lainnya, termasuk HMPS dan DEMA. Kemudian organisasi lain yang selama ini saya ikuti atau saat ini saya ikuti yaitu sebagai anggota pembinaan prestasi di organisasi Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia IPSI Kabupaten Tegal, dan juga aktif sebagai anggota ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Tegal. Dan saat ini juga saya sedang mengurus kantor layanan Lazismu sebagai staf di kantor layanan Lazismu Balapulang Kabupaten Tegal. Baik, ini mungkin pengenalan saya. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti seleksi kepala madrasah, seleksi calon kepala madrasah MA Nasirul Wasatiyah di Kabupaten Klaten. Video ini dibuat jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Baik, ada beberapa studi kasus yang diberikan kepada saya. Ada 4 studi kasus. Yang pertama yaitu tentang kurikulum di MA Darul Qorok yang di bawah naungan Yayasan Haji Indonesia. Di MA Darul Qorok ini ada sedikit kasus, ada mungkin kalau saya lihat ada 3 kasus. Yang pertama yaitu kasus tentang guru yang sudah direkrut, sudah melalui beberapa seleksi. Ketika mau melaksanakan pembelajaran, H-2 melaksanakan kegiatan pembelajaran atau tahun ajaran baru, beliau mengundurkan diri. Ini masalah yang pertama, yang pasti menyebabkan kegelisahan atau kebingungan bagi kepala madrasah ataupun yayasan yang mengadakan MA Darul Qorok ini. Kemudian yang masalah kedua yaitu terkait guru yang melakukan protes atau keberatan, di mana guru ini menyayangkan bahwasanya jam yang diampuni atau mata pelajaran yang diampunnya
dilaksanakan pada siang hari semua, hampir 75%-nya. Kemudian masalah yang ketiga yaitu beberapa guru di MA Darul Qur'an ini belum mampu mengaplikasikan aplikasi e-learning. Maka dari 3 masalah utama ini mari kita selesaikan. Yaitu solusi permasalahan yang pertama untuk guru yang tadi mengundurkan diri, menurut saya, yaitu perlu kita adakan pertemuan dengan yayasan atau penyelenggara MA Darul Qur'an ini agar segera mencarikan pengganti untuk menggantikan guru yang mengundurkan diri ini. Karena bagaimanapun jika ada mapel yang kosong atau tidak ada gurunya, maka akan mengakibatkan kelas yang kosong. Nah, kelas yang kosong ini mengakibatkan tidak kondusifnya kegiatan KBM. Maka perlu segera dicarikan pengganti untuk menggantikan guru yang mengundurkan diri ini. Kemudian masalah yang kedua terkait guru mapel yang mengajukan keberatan. Maka perlu diadakan pergantian jadwal. Dalam hal ini yaitu kepala kurikulum dan jajarannya termasuk kepala madrasah juga membantu bagaimana menyelesaikan jam pelajaran yang hampir seluruhnya dilakukan siang hari. Karena jelas siang hari ini sudah menguras tenaga banyak, akhirnya mengurangi fokus peserta didik ataupun kepala madrasah ataupun guru pengampunya. Maka perlu dibuatkan jadwal baru agar mendapatkan prosentase 60% pagi hari atau 70% pagi hari, 30%-nya dilaksanakan siang hari agar seimbang. Kemudian bagi guru yang belum bisa atau belum mampu melakukan atau mengaplikasikan aplikasi e-learning, maka perlu diadakan BIMTEK atau bimbingan teknis bagi semua guru di MA Darul Qur'an ini, termasuk kepala madrasah, agar bisa mengikuti BIMTEK ini. Karena BIMTEK sangat penting untuk dilaksanakan agar guru bisa menyelesaikan tugas-tugasnya menggunakan aplikasi e-learning, baik tugas dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, ataupun kegiatan menyelesaikan tugas evaluasi belajar. Nah, ini langkah-langkah yang mungkin bisa saya tawarkan. Kemudian ada juga kasus yang kedua yaitu tentang pembinaan kesiswaan, di mana MA An-Nur yang berasrama ini mengadakan kegiatan pengenalan madrasah atau matsama. Nah, ada 2 permasalahan. Yang pertama yaitu siswa yang merasa tidak betah karena suasana yang panas di kamar, dan yang kedua karena peserta didik ini tidak suka makan nasi dan sayur. Nah, permasalahan ini sangat kompleks, maka perlu diselesaikan dengan baik. Yang pertama yaitu bagi siswa yang tidak betah tinggal di asrama karena panas. Pertama yaitu kita panggil atau kita ajak dengan melakukan diskusi atau pendekatan personal terhadap siswa tersebut. Maka perlu disampaikan bahwasanya tinggal di asrama adalah bertujuan untuk memudahkan kita bersosialisasi di waktu yang akan datang atau beradaptasi dengan cepat di waktu yang akan datang. Karena kita tidak selamanya tinggal bersama dengan orang tua. Kita akan hidup bersama-sama dengan orang yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda akhlak dan budinya, maka perlu kita perbaiki ketika kita tinggal di asrama ini. Nah, selain daripada itu juga perlu bagian sarana dan prasarana agar menyelesaikan permasalahan di kamar, mungkin karena kurang jendela atau perlu ditambah dengan kipas angin agar suasana kamar tidak terlalu panas, seperti itu. Adapun siswa yang mengeluh karena tidak suka makan nasi dan sayur, maka perlu kita jelaskan, kita ajak dengan pendekatan personal bahwa sayur dan nasi ini adalah salah satu sumber protein terbaik
agar kegiatan kita selama berkegiatan di asrama, jika tidak makan nasi ataupun sayur, maka akan mengurangi protein atau karbohidrat yang menyebabkan kurangnya energi dalam tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada juga permasalahan lainnya, yaitu terkait ketidakhadiran siswa yang merasa bosan. Wah, ini ada yang bagus juga nih. Jadi siswa yang merasa bosan ini perlu kita panggil dan perlu kita arahkan juga. Selain dari itu juga guru ataupun pelaksana kegiatan matsama ini perlu berevaluasi diri bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan agar interaktif dan tidak membuat bosan bagi para peserta. Nah, bagaimana cara solusi terbaiknya? Perlu adanya pengabsenan. Perlu adanya pengabsenan terkait kegiatan ini. Bagaimana cara pelaksanaan pengabsenan? Bisa dilaksanakan pada waktu setelah 5 waktu sholat. Jadi ba'da sholat subuh, ba'da sholat zuhur, ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib, ataupun ba'da sholat isya, perlu kita adakan pengabsenan dan pengarahan singkat agar para siswa ini mengetahui pentingnya kegiatan matsama yang ada di sekolah MA An-Nur ini. Pengabsenan juga dilaksanakan bagi guru atau pendamping yang bertanggung jawab, sehingga keduanya saling melengkapi antara peserta didik dan guru, saling bersama-sama mendampingi, sehingga tidak ada guru atau tidak ada siswa yang absen ataupun tidak hadir. Kemudian ada yang masalah ketiga, yaitu tentang kehumasan, di mana Yayasan Al-Ikhlas ini mendirikan sekolah baru dengan lokasi yang sangat strategis, sejuk, namun tidak dekat dengan kota. Nah, madrasah ini hanya mendapatkan 12 peserta selama mengadakan penerimaan siswa baru. Hanya mendapatkan 12 peserta hingga waktu tahun ajaran baru. Maka ini adalah solusinya, perlu sosialisasi dengan baik. Yang kedua yaitu tentang guru yang kurang disiplin, maka perlu ditingkatkan dengan kedisiplinan. Baik, permasalahan yang pertama yaitu kurangnya siswa yang berminat untuk bersekolah di Yayasan Al-Ikhlas ini. Maka solusi yang pertama yaitu sosialisasi. Pengenalan sekolah atau yayasan dengan baik ini adalah kunci utama. Bagaimana caranya? Maka perlu kita adakan sosialisasi yang masif dengan door to door ke sekolah-sekolah MTS ataupun SMP, atau mungkin menggunakan media sosial yang ada, yaitu dengan menggunakan media sosial Facebook, Instagram ataupun TikTok. Kita kenalkan lingkungan sekolah, kita kenalkan guru-guru yang berkualitas, kita kenalkan juga fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga akan menarik banyak siswa, calon siswa untuk bersekolah di Yayasan Al-Ikhlas ini. Kemudian bagaimana guru yang tidak disiplin? Maka perlu juga kita siapkan atau kita adakan pengarahan serta peringatan bagi guru yang tidak melaksanakan disiplin. Ya. Pengarahan ini berfungsi agar guru tepat waktu dalam mengajar, tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas madrasah, ataupun juga memudahkan juga agar guru ini mendapatkan semangat dalam mengajar, seperti itu. Kemudian masalah yang keempat yaitu terkait sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini menjadi bagian penting untuk mencapai mutu pendidikan. Namun ada juga beberapa masalah di madrasah-madrasah terkait sarana prasarana. Seperti contohnya di sekolah yang ini, yaitu adanya guru yang sering mengeluhkan listrik tidak stabil, dalam artian mungkin sering mati ataupun yang lainnya. Maka perlu juga diadakan
semacam pengecekan berkala bagaimana aliran listrik di kelas-kelas ataupun di halakoh-halakoh, di kamar-kamar, sehingga tidak ada kendala lagi dalam kelistrikan. Nah, ini maka tugas sarana dan prasarana. Sarana prasarana sebaiknya tidak melakukan administrasi yang terlalu rumit karena berkaitan dengan kualitas mutu pendidikan. Maka lebih fleksibel administrasinya sehingga dapat segera diselesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah ataupun madrasah ini. Yang kedua yaitu guru yang mengeluhkan adanya kendala di internet karena router internet ini jauh dari lingkungan sekolah ataupun madrasah, maka perlu dibuatkan router baru ataupun dikembangkan lagi jangkauan routernya agar mudah dijangkau oleh seluruh lingkungan di madrasah tersebut. Kemudian ada juga guru yang melaporkan bahwasanya lebih baik menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan ceramah, kemudian metode pembelajaran lampau, menggunakan papan tulis ataupun kapur. Baik, itu adalah metode yang baik. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman maka perlu juga kita adakan kegiatan ataupun integrasi antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran media sosial ataupun multimedia, bisa menggunakan proyektor ataupun TV. Mungkin ini solusi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap video ini dapat digunakan atau menjadikan acuan agar madrasah yang akan dibangun ini atau berkembang ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.